guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Persener semuanya, selamat datang kembali di 1% Podcast bareng aku Miralda selaku host podcast hari ini. Apa kabar nih Persener semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Terutama kita masih jalanin keseharian di tengah-tengah pandemi gini, sampai-sampai nggak kerasa udah bulan November aja nih. Nah hari ini aku mau bahas tentang relationship. Dan episode kali ini bakal spesial banget karena kita kedatangan bintang tamu dari Smile Consulting Indonesia yaitu Kak Gunawan Suwito. Halo Kak Gunawan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Gunawan. Gimana nih Kak kabarnya? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Baik ya. Sebelumnya terima kasih banget ya Kak atas waktunya nih udah mau ngobrol bareng kita nih di 1% Podcast. Sama-sama, terima kasih sudah diundang dan berbagi cerita nantinya. Karena tujuan kita juga emang untuk sharing ya ke persener semuanya. Nah sebelum lanjut ke topik hari ini, boleh dijelaskan dulu nggak nih Kak tentang Smile Consulting Indonesia tuh apa sih biar aku dan perseners juga pada tahu nih Kak. Oke, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Karena kita kebanyakan memang media yang kita gunakan di Smile Consulting Indonesia adalah manual dan online. Jadinya Smile Consulting Indonesia pada dasarnya ini adalah biro psikologi di mana kita berusaha membantu teman-teman dari segala macam aspek yang berkaitan tentunya dengan psikologi. Contohnya dimulai dari tes, kemudian sampai dengan konseling atau konsultasi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya sebenarnya kita bisa mengarahkan ke dalam website. Websitenya kita itu ada di smileconsultingindonesia.com. Lokasi kita juga di daerah Jakarta Barat di Tanjung Duren. Jadi mungkin lebih jelasnya bisa ke situ. Cuma basically kita adalah biro psikologi yang berusaha membantu penanganan masalah psikologi teman-teman semua. Kak Gunawan sendiri berarti juga psikolog kan di Smile Consulting Indonesia? Ya, jadi saya salah satu psikolog juga yang memang bekerja untuk Smile Consulting Indonesia beserta teman-teman psikolog lainnya. Jadi di kita memang ada tim psikolog, ada juga tim dari teman-teman sarjana psikologi. Gitu. Jadi perlu dibedakan antara sarjana psikologi itu bukan psikolog sebenarnya, tapi tim yang membantu untuk melakukan proses pelaksanaan psikologi, ya seperti itu. So, kalau di 1% ya kalau di kita yang sarjana psikolog itu jatuhnya bisa jadi mentor ya untuk online mentoring kalau di 1%. Atau training, atau conduct dan sebagainya. Dan kalau misalkan psikolog itu yang udah benar-benar punya spesialisasinya ya Kak, sudah S2 berarti ya? Ya, jadi psikolog, tanda dia menjadi seorang psikolog adalah dia memiliki izin praktek. Semuanya harus ada izin, ibaratnya kayak dokter. Kalau dokter kan ada dokter bedah, dokter apa dan sebagainya. Kalau di kita adalah psikolog juga memiliki izin praktek, tapi beda dengan psikiater. Kalau psikiater adalah dokter yang mengambil spesialis kejiwaan. Dia aslinya adalah dokter. Tapi kalau kita bukan dokter. Seperti itu. Memang psikolog ya, karena kuliah aja dibedakan ya. Kedokteran dan psikologi itu kuliahnya beda. Bener, gitu. Jadi memang syarat utamanya adalah teman-teman kalau mau lihat dia psikolog atau tidak, atau memang dia berpraktek atau tidak, harus bisa tahu atau minta tanda bahwa dia adalah psikolog yang memang bekerja aktif. Yang memiliki izin praktek ya. Izin praktek, benar. Iya nih Kak, lanjut ya ke topik hari ini. Jadi hari ini tuh aku mau bring up topik relationship, yaitu cinta di masa pandemi nih Kak. As we know ya, kita udah ngejalanin pandemi ini selama berapa bulan tuh? Kurang Hampir lebih 7 bulan ya. dari Maret ya?
kurang lebih 8 bulan loh. Ya, Iya, 7 lama bulan. banget. 7 bulan 8 bulanan. Banyak banget yang udah dilewatin nih di masa pandemi ini nih, Kak. Dan tidak berasa bisa jadi statusnya berubah atau statusnya masih sama. Iya, Seperti itu. karena ngaruh banget ya. Ya, apalagi kalau cinta di masa pandemi, ya pasti banyak yang tak akan terjadi in case di dalamnya. Jadi kita diberikan ruang untuk setidaknya melihat segala sesuatu atau merasakan segala sesuatu yang dimana kondisinya beda dengan di luar pandemi. Yang tadinya mungkin dekat jadi jauh, atau yang tadinya jauh bisa jadi dekat. Tapi untuk relationship atau cinta itu sendiri, ada nggak nih yang mungkin Kak Gunawan mau sharing ke kita? Paling gini, kita akan mulai dengan sebenarnya definisi dari cinta itu dulu. Jadi kalau menurut pandangan saya secara pribadi adalah cinta ini sebenarnya sebuah jalinan atau suatu jalinan antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang. Banyak misalkan cinta terhadap pasangan, cinta terhadap teman, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap saudara, dan sebagainya. Jadi pasti lebih dari satu orang. Jadi satu dengan satu atau lebih. Nah, kalau pengalaman mungkin yang bisa di-share adalah dari beberapa case. Dari beberapa case yang pernah kita tanganin adalah di masa pandemi ini adalah mengenai pemahaman soal komunikasi. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman lihat, itu sekarang di masa pandemi ini ada yang menjadi lebih baik, tapi ada juga yang tidak menjadi lebih baik. Mungkin kalau berita yang ada di luar, semakin banyak orang bertemu, apalagi pasangan-pasangan mungkin sekarang banyak sekali ada yang viral, saya nggak tahu, ada di beberapa media sosial itu viral bahwa sedang ada di pengadilan agama untuk dalam kasusnya adalah perceraian. Nah, why itu bisa terjadi? Karena mungkin tidak ada kesiapan. Kesiapannya antara seperti ini. Dulu mungkin anggaplah saya dengan kamu pacaran nih. Saya dengan kamu pacaran. Kalau pacaran mungkin kan tidak 24 jam intens. Pasti oke, pacaran hahaha lagi apa dan di mana, tapi nggak ketemu. Atau pada saat kita ketemu paling rate-nya mungkin 2, 3, 4 jam. Tapi komunikasi intens. Tapi pada saat ketemunya ini hanya 4 jam. Itu bisa baik. Nah, pada saat ketemunya diperlama, ternyata yang katanya lebih baik banyak ketemu, sekarang dipersatukan nih, ketemu terus misalkan. Pada saat ketemu terus, artinya bisa bubar. Kenapa? Karena satu hal adalah tidak ada kesiapan di sini. Kesiapan di mana dianggapnya cuma mengalir aja. Oh, bisa lah. Kan biasanya emang gue pengen ketemu nih sama pasangan gue. Tapi ternyata pada saat ketemu ada COVID seperti ini, dipaksa untuk ketemu terus. Kenapa? Karena keluar juga susah. Kemudian kita juga tidak terlalu bebas dibandingkan yang dulu. Artinya kan banyak masa berdua di sini. Kalau yang sudah menikah, kalau pacaran harusnya tidak boleh berdua 24 jam, harusnya ya. Tapi yang sudah menikah biasanya adalah 24 jam, kebanyakan lebih berdua. Dibandingkan satu kerja di mana ketemunya malam, atau ketemunya pas pagi, makan pagi, setelah itu sibuk dengan kepentingannya sendiri, dan sebagainya. Karena satu, dia tidak siap atau mereka tidak siap. Seperti itu. Jadi efeknya tidak siap pasti akan menjadi kurang baik. Wong sudah siap aja, kita mungkin aja belum tentu baik, apalagi nggak siap. Ibarat ujian kan, ujian kita sudah persiapan nih semuanya, bla 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 bla. Besok ujian, nggak jaminan kita dapat nilai 100 atau sempurna. Gitu. Kurang lebih begitu untuk prolognya. Untuk prolog ya, untuk cinta itu sendiri Untuk ya, cinta Kak? itu sendiri susah-susah gampang karena tidak ada makna yang jelas mengenai sebuah cinta. Tapi cinta itu bisa diartikan sebagai apapun juga berdasarkan pengalaman, kriteria, dan apapun juga yang orang itu alami. Cinta bisa menyenangkan, cinta bisa menyudutkan, cinta bisa
menghabiskan, cinta bisa menguatkan, dan apapun juga. Jadi ini aku nangkepnya cinta itu rumit ya. Benar. Iya. Kadang kita bisa senang banget, kadang kita bisa sedih banget karena cinta. Benar, karena kembali lagi cinta ibaratnya adalah suatu hal atau suatu rasa yang ambigu. Cinta akan bisa menjadi hal yang positif kalau kita mengarahkan ini semua ke arah positif. Atau cinta bisa menjadi negatif kalau semuanya kita arahkan dengan cara dan pola pikir yang negatif. Jadi kembali kepada pengalaman, definisi, karakter, lingkungan, dan apapun juga dalam diri orang yang mengartikan cinta itu. Tapi kalau bahasanya dulu pernah dipelesetin, cinta itu sebenarnya cerita indah tiada akhir. Harusnya. Tapi kenyataannya kan kadang juga nggak seindah itu. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi nih Kak yang kita hadap, itu kan pasti ngaruh ya Kak ke banyak aspek, bukan hanya orang kerja lah. Oke, simpelnya aspek kerjaan atau jadi ngaruh juga ke finansial kita dan banyak lagi kan Kak. Salah satunya tuh ya cinta atau hubungan yang kita punya sama orang lain. Nah, kalau menurut Kak Gunawan sendiri nih, korelasinya cinta dan pandemi ini tuh gimana? Dan pasti kan yang tadi kita sebelumnya udah omongin, tanpa ada pandemi aja pasti bakal ada kendala yang muncul kan. Nah, apalagi pas ada pandemi nih. Menurut Kak Gunawan gimana? Gini, sebenarnya kita ada dua pandangan. Yang pertama adalah kalau kita bertanya tadi, cinta sebelum ada pandemi aja kita sudah ada halangan, apalagi pandemi. Itu kita sudah mengarahkan pemikiran kita ke arah yang negatif. Tanpa kita sadari bahwa dianggapnya pandemi itu adalah suatu hal yang negatif. Kenapa? Karena korelasinya adalah negatif, pasti ketemu negatif. Dulunya aja udah negatif, apalagi tambah sekarang. Masa nggak negatif? Gitu. Nah, siapa yang bisa ngerubah diri kita? Jadi korelasinya sebenarnya mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi, semuanya berkorelasi. Tapi di pandemi ini kita dikhususkan pada suatu waktu atau suatu pertemuan yang mau tidak mau harus terjadi. Contoh kasus LDR. LDR orang yang di Bandung dengan di Jakarta. Dulunya sering ketemu, mungkin seminggu 2 kali. Sekarang mungkin sebulan sekali pun juga susah ketemu fisik. Iya, Kebanyakan PSBB ya. Ya, kebanyakan video call dan sebagainya. Jadi, video call orang bisa, kan video call kan kebanyakan duduk atau tiduran gitu kan. Tapi kan full badan. Tapi kan kita tidak tahu di sampingnya itu siapa. Iya, benar Kayak gitu. banget. Jadi akan banyak suatu hal yang akan suatu banyak hal yang berbeda gitu. Tapi kembali lagi pada saat kita berbicara mengenai pandemi itu tidak selamanya kok untuk menjadi suatu hal yang menakutkan dari sisi hubungan. Tapi kalau dari sisi kesehatan, ya makanya kita harus waspada, kita harus setia dengan protokol-protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, untuk masa pandemi ini, dengan case misalkan orang yang tadinya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, kemudian akhirnya dipersatukan di dalam satu rumah yang dimana 80% intensitasnya ketemu. Itu berhasil atau tidak, semuanya kembali lagi kepada kedua orang. Karena cinta ini akan menjadi suatu hal yang menyenangkan jika dua orang ini membuat cinta itu menyenangkan. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Satu pengen membahagiakan, satu cuma pengen nerima kebahagiaan itu. Pasti ya, yang membuat bahagia itu lama-lama akan capek. Iya, Gitu. capek di satu sisi aja Capek ya. di satu sisi. Orang kok nerima mulu, kapan nih gue dibahagiain? Kasarnya begitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa kalau untuk kita mencintai, sebisa mungkin kita berlomba-lomba untuk saling memberi, bukan saling menerima. Kita harus saling memberi apapun itu dengan pasangan kita. Berlombalah untuk saling memberi. Berlombalah untuk saling minta maaf jika ada kesalahan. Jika kita tahu pasangan kita ada kesalahan, berlombalah untuk minta maaf. Bukan menuntut pasangan yang salah itu minta maaf.
Karena kebanyakan pasangan yang salah tidak meminta maaf. Kebanyakan gitu. Jadi berlombalah untuk menjadi orang yang low profile. Seperti itu. Jadi untuk di masa pandemi ini kita semakin dilatih sebenarnya untuk berlomba. Lu mampu nggak berlomba menjadi lebih baik? Lu mampu nggak berlomba untuk menurunkan ego lu? Kan nggak mungkin. Kalau dulu mungkin kalau misalkan jarang ketemu, kalau lagi berantem, ya sudah gue nggak teleponan, selesai. Atau gue ngurusin kerjaan aja lah sampai larut malam, gue pulang udah nggak ada orang, udah pada tidur, besok gue kerja lagi. Dulu seperti itu. Sekarang kalau ngambek kan masih ketemu juga orangnya. Dan itu kalau seandainya kita tidak antisipasi, pastinya itu akan berantem. Dan ujungnya adalah merasa ketidakcocokan. Gitu. Jadi singkat cerita adalah pandemi ini sebenarnya kesempatan kita untuk berlomba. Berlomba untuk menjadi lebih baik dan berlomba untuk menuntut diri kita untuk lebih baik kepada pasangan. Bukan menuntut pasangan untuk lebih baik dengan kita. Gitu. Tapi diri kita sendiri ya. Setuju. Jadi di masa pandemi ini mungkin positifnya adalah kita harus berlomba. Berlomba untuk ya itu memberikan yang terbaik buat pasangan, bukan meminta yang terbaik dari pasangan. Wah, aku jadi belajar nih Kak, jadi belajar banyak. Saya juga belajar. Karena Iya, sama-sama kalau belajar. bisa ngomong begini, itu bukan artinya saya bisa 100% melakukan. No, saya pun juga belajar. Artinya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, karena ya nggak dipungkiri ya, saya kan juga manusia. Kamu juga manusia, semuanya juga yang mendengarkan ini pasti manusia, kebanyakan. Iya. Nah, pasti semuanya belajar. Tidak ada yang perfect. Asal mau. Kalau tidak mau, sampai kapanpun juga tidak akan bisa. Mau datang ke psikolog, mau datang ke ahli terapi manapun juga, kalau dia tidak mau, tidak akan bisa. Tetap itu ibaratnya kitanya juga harus ada niat ya. Ya, ibaratnya kalau kita bicara bahasa hipnoterapi, kita menanamkan anchor dalam alam bawah sadar kita. Anchor itu kayak jangkar. Sehingga itu secara tidak sadar di dalam alam bawah sadar kita sudah terlatih atau sudah ada kebiasaan, pola kebiasaan yang dimana oke, gue ketemu dia lagi, gue harus banyak memberi yang terbaik. Tapi yang terbaik ini adalah versi pasangan ya. Karena gini, karena banyak sekali yang datang atau konsultasi via online ke kita, itu dia merasa sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan. Ternyata setelah kita ngobrol panjang kali lebar sama dengan luas, itu ujungnya adalah salah kaprah. Contoh gini, kita ambil simpelnya adalah saya dengan kamu berpasangan ya. Saya suka makan ayam, kamu juga suka makan ayam. Kemudian saya makan ayamnya sukanya dada, kamu sukanya makannya paha. Nah, bagi saya dada itu adalah ayam yang besar yang banyak dagingnya. Kasar tapi ya oke lah, nggak rugi lah kalau beli dada, apalagi dada mentok. Versinya kamu, dada itu nggak enak. Enakan paha, lebih ada rasa, lebih manis, lebih lembut. Nah, kemudian saya tahu nih, kamu suka ayam. Kemudian saya pengen membahagiakan kamu dan saya membelinya dada. Saya akan berjuang mati-matian untuk membelikan dada. Kenapa? Karena tinggal limited edition nih, dadanya mentoknya tinggal satu. Harusnya buat saya, tapi ini buat kamu. Dan ternyata pada saat saya memberikan ke kamu, kamu menolak. Saya kecewa nggak? Kecewa. Kemudian, kok kamu nggak menghargai banget sih? Itu dada itu cuma satu loh. Mulai drama Korea kan? Bagi cowok, bagi cewek sama aja. Pasti ada drama Koreanya. Kamu nggak menghargai saya beli ini pakai hasil keringat saya. Saya berusaha telepon transportasi online untuk membantu saya mendapatkan ayam ini ke kamu. Kamu kan suka, kenapa sih kamu nggak makan? Ini gede, ini oke. Terus si pasangannya cuma ngomong, ya saya nggak suka ini, saya sukanya paha. Gitu. Terus kamu bilang, ya masa kamu nggak menghargai aku sih? Aku kan udah berusaha mati-matian, berusaha untuk ngasih yang terbaik buat kamu nih. Apa yang aku suka, aku akan berikan ke kamu. Singkat cerita, drama Korea ini saya putus, dan ujungnya adalah saya bilang, kalian salah. Kenapa?
Karena kalian memberikan yang terbaik versi kalian, bukan versi pasangan. Itulah kenapa kita harus mengenal pasangan kita, jangan sotoy. Sotoy cuma ada sotoy ayam, tangkar, sate, dan sebagainya. Jangan sotoy, jangan sok tahu. Gitu. Kalau nggak tahu, nanya. Kalau sudah tahu, jangan diprotes. Loh, kok begini? Ya kan emang dia sukanya begitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah memberikan yang terbaik versi kita untuk pasangan. Diharapkan pasangan itu harus menerima. Nah, disinilah banyak sekali pertengkaran yang terjadi. Seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini, kita bisa bertengkar. Kenapa? Karena menurut kita ini yang terbaik bagi pasangan. Tidak dikomunikasikan dulu. Maksudnya mau buat surprise buat pasangan, tapi malah kita yang dapat surprise dengan tindakannya. Jadilah berantem. Jadilah merasa tidak cocok, tidak saling mengerti, tidak mulai seperti itulah, mulai hal-hal yang negatif keluar. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan atau kita sudah tahu bahwa pasangan suka A, kita sebenarnya bisa A, ya why not kita memberikan A gitu, bukan memberikan yang kita mau. Berarti ya kita harus ngertiin juga, jangan hanya pengen di ngertiin ya kan? Benar. Kuncinya adalah kita mengerti dan tidak boleh memaksakan. Karena maksa itu nggak enak, maksa itu sakit. Apapun yang dipaksa nggak enak gitu. Tapi kalau emang pengen makan, kasihlah makanan. Jangan pengen makan dikasih minum. Pengen minum dikasih makan. Itu juga salah. Jadinya harusnya di masa pandemi ini kita bisa melihat sampai sedetil itu. Jadi kita mungkin kalau positifnya adalah kita mungkin diberikan oleh Tuhan masa seperti ini adalah untuk membantu kita sebenarnya untuk mengenal diri kita, orang lain atau pasangan kita jauh lebih baik gitu. Makanya mungkin kalau sudah mengenal ujungnya selesai, mungkin kalau positifnya dia yang belum terbaik. Tetapi ya kita sudah mengenal, bukan berarti selesai. Konotasinya adalah gara-gara salah kaprah yang tadi, gara-gara ayam bubar, gara-gara mau makan dikasih minum bubar. Nah itu salah kaprah gitu. Berarti itu ini ya Kak, lack of communication. Kayak ini nih aku juga ada sih contoh kasus yang mungkin banyak orang ya lagi ngalamin juga. Ini tuh salah satu teman aku. Salah satu teman aku tuh justru karena pandemi ini dia putus sama pacarnya. Oke. Dan itu ya terjadi karena itu komunikasinya itu. Ya. Ya lack of communication. Padahal tuh kayak sebelum pandemi ini ya adem ayem aja gitu. Entah ini tuh kita nggak tahu juga, mau nyalahin pandemi juga nggak bisa, orang ini hubungan kita ya kan, tapi mungkin emang pandemi ini ngaruh gitu. Ya, jadi kalau ibaratnya misalkan LDR putus, atau pada saat kita jangan menyalahkan pandemi. Kenapa? Contoh banyak sekali orang-orang di luar sana, kalau kita lihat protokol, kita lihat kesehatan, semuanya kalau meninggal pasti COVID. Meninggal pasti COVID. Kan belum tentu hal itu disebabkan oleh COVID. Begitu juga dengan hubungan. Belum tentu juga gara-gara pandemi itu jadi bubar. Lebih ke arah kalau itu adalah proses PDKT-nya, proses pendekatan, proses pemilihan. Pertanyaannya, apakah teman kamu dalam proses pemilihannya ini benar atau tidak? Oh, benar kok. Oke, kalau benar, pertanyaannya masih sering berantem nggak? Kalau sering, benarnya di mana? Harusnya kalau berantem itu kan percekcokan. Perbedaan boleh, tapi sebenarnya kan idealnya bisa kita diskusikan. Idealnya adalah kalau emang cocok, perbedaan pasti harus ada. Kenapa? Karena dari dua orang yang memiliki latar belakang, budaya, orang tua, keluarga, lingkungan yang berbeda. Karena kan kalau yang sama, pernikahan sedara kan nggak boleh. Iya. Kayak gitu. Nah, pasangan ini, misalkan teman kamu ini, kalau misalkan putus atau selesai di masa pandemi, kita harus lihat dulu di awal. Tujuan awalnya itu apa? Sama nggak tujuan awalnya? Karena kadang-kadang orang berpacaran hanya just pacar. Tapi idealnya adalah pada saat kita memiliki hubungan, harus sama, ibaratnya kalau kita kaku ya, visi misinya harus sama.
Gue pacaran sama lu tujuannya apa? Oke, gue mau nikah karena gue nggak suka pacaran yang nggak serius. Oke, gue juga mau nikah. Oke, kalau dua-duanya mau nikah, walaupun nggak tahu ya nanti kedepannya nikah atau tidak. Oke, kita akan jalani ini dengan hal yang sama. Jadi kalau ada yang belok, ada yang selingkuh, ada yang apa, harus segera selesai. Kenapa? Kan kita mau nikah, bukan mau main-main. Kenapa lu masih selingkuh? Kan kita mau nikah. Kenapa lu kok nggak bisa dengerin pendapat gua? Gimana nanti kalau kita sudah punya anak, masa kita nggak bisa jadi panutan buat orang tua? Buat anak ini. Seperti itu. Katanya kita mau nikah, tapi mau ketemu dengan papa mama aja kamu nggak mau. Video callan aja kamu malu. Banyak alasan. Katanya mau nikah. Nah, itu kita bisa mengingatkan kepada pasangan kalau tujuannya sama gitu. Karena kadang-kadang banyak sekali case-case, terutama banyak dialami oleh perempuan sebenarnya. Itu yang saya dapatkan adalah banyak sekali pacaran itu untuk suatu kebutuhan yang lain. Sebutlah kita namanya seks. Kita tahu bahwa seks itu sebelum menikah tidak boleh. Tapi banyak sekali perempuan yang, atau bukan perempuan lah, banyak sekali pasangan yang melakukan itu sebelum menikah. Kenapa itu terjadi? Hanya karena satu label, yaitu gua kan pacar lu, masa lu nggak percaya sama gua? Kan gua cuma minta ini, masa lu nggak mau kasih? Dan bla bla bla. Baik perempuan, baik laki-laki, same gitu. Jadi banyak sekali yang menyalahartikan suatu konsep pacaran atau satu label mengenai pacaran. Jadi kalau case-nya yang tadi, kembali lagi apa yang terjadi, saya tidak tahu detail karena kan teman kamu tidak konsultasi dengan kita, tapi lebih ke arah kita harus tahu tujuannya sama atau tidak. Milihnya tahu nggak gimana caranya. Kemudian di dalam masa PDKT ada nggak trial and error? Atau kita hanya memaksakan, ya sudahlah daripada nganggur ya, daripada nggak ada orang yang nemenin, daripada nggak ada orang yang bantuin, daripada nggak ada orang diuuin dan di apapun juga kayak gitu ya, oke, gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus dievaluasi. Paling gampangnya gini, kita ngelihat ujungnya. Kalau depannya sama-sama pengen pacaran, ujungnya gimana? Kalau dua-duanya susah move on, jadi tujuannya sebenarnya sama, hampir sama. Saya sama kamu pacaran. Oke, tujuan kita sama. Kalau tujuannya sama, kebanyakan belakangnya juga sama. Kalau sayang saya sama kamu, kamu sayang sama saya juga, tingkat sayangnya itu sama, pasti ujungnya juga sama. Tapi kalau misalkan putus sama kamu, sayanya depresi, kamunya sehari udah cari cowok lagi, ya, pertanyaannya pasti ada yang nggak sama di situ. Gitu, karena nggak mungkin sama-sama ujungnya nggak sama, kurang lebih begitu. Jadi perlu kita lihat apa yang terjadi, tapi kalau memang sudah selesai begini, kita perlu mengevaluasi dan tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Sebenarnya yang salah itu siapa? Yang pembuat onar itu siapa? Pembuat masalah itu siapa? Penyebabnya apa? Berharap setelah kejadian kemarin, membuka lembaran baru lagi dengan pasangan yang baru, tidak melakukan. Tapi perlu diketahui, pada saat kita berubah, belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita mau. Setuju nggak? Setuju. Berarti balik lagi lah ya maksudnya ke hubungannya masing-masing itu. Berarti pandemi ini nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Benar. Balik lagi ke hubungannya itu. Ya, karena kita ada mengenal istilah karma. Betul. Oke. Dulu kita mencari masalah kepada pasangan, yang sebenarnya kita yang salah. Tapi kita menganggap pasangan itu yang salah. Karena semua kebaikan atau semua kesalahan pasti selalu ada plus minusnya. Nah, udah selesai kan, bubar kan. Nah, kemudian dapat di pasangan nih. Pada waktu dapat pasangan, gue mau berubah, gue udah cinta mati sama dia. Oke, berubah semua sikapnya, dulunya A, sekarang jadi B, segala macam jadi oke. Ternyata kita disakitin. Terus kita nggak terima. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada karma di situ. Menurut saya ya. Kenapa? Karena ya apa yang kamu sudah lakukan sebelumnya, sebenarnya kita punya peluru untuk membalas itu untuk pribadi kita sebenarnya. Itulah yang dimana belum tentu harus dibayar lah.
Bahasa kasarnya, kamu sudah mengeluarkan ini, ya artinya kamu harus bayar kita. Karma itu kurang lebih seperti itu, plus minus lah. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mengevaluasi yang dulu, kemudian kita sudah berubah, berharap hasilnya baik, ternyata tidak baik, kemudian jadi jelek. Kita harus lihat dulunya minus, sekarang sudah plus, udah balance kan? Kalau sudah balance, ya sudah. Nanti kalau putus, kamu juga harus tetap jadi plus, nggak boleh jadi minus. Gitu. Jadi minus plus, satu minus, satu plus, ya ujungnya kan 0. Sudah jadi 0, ya baru kita mulai, baru kita bisa ngomong lagi. Gitu sih. Capek kebanyakan ngomong. Enggak, justru ini tuh jadi insightful banget loh, ini insightful banget. Jadi belajar loh, persener semuanya jadi pada tahu loh Kak. Yang awalnya kita pengen ngomongin cinta dan pandemi, ini balik lagi loh ke hubungannya itu sendiri, relationship-nya itu sendiri. Oh ya Kak, sama aku mau nanya juga nih, ini tuh bukan cuma 1 orang, 2 orang doang ya yang beberapa yang cerita ke aku, atau aku juga ngalamin sendiri. Ngerasa pas pandemi ini ya masuk lagi ke pandemi. Saat pandemi itu kan kita semua jadi feeling under pressure ya Kak. Ibaratnya yang kita tadi bebas mau kemana aja, ini kita jadi harus diem di rumah, karantina di rumah kan. Kita pun pasti ngerasa bosen lah atau apalah ya kan, stres juga nggak bisa jalan-jalan keluar. Nah, apa yang biasanya itu nggak terlihat menjadi terlihat. Ibaratnya tuh kayak aslinya nih baru keluar lah pas kita lagi benar-benar di bawah pressure kayak gini. Nah, kalau Kak Gunawan setuju nggak tuh? Apa ngaruh nggak sih? Saya mengkritisi bahasa kamu. Bahasa kamu salah satunya adalah di masa pandemi ini kita harus begini, bukan harus, itu wajib. Kenapa? Karena mau keluar, mau melanggar aturan, ya nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi itu satu. Kedua adalah apa yang terlihat, apa yang tidak terlihat itu bisa. Kenapa? Kita menganut prinsipnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Oke. Sehingga di masa pandemi ini, kalau semakin banyak intensitasnya, kita akan bisa melihat konsistensinya si pasangan kita. Lu biasanya tiap hari selalu bikin gue happy dengan jokes-jokes. Lu katanya periang, lu katanya begini, lu katanya setia, lu katanya cuma gue doang yang lu chat, tidak ada cowok lain, tidak ada cewek lain. Nah, konsisten nggak di masa pandemi ini? Kelihatan. Oh, ternyata lu ngomong begini bisa. Kenapa? Karena dulunya sudah ada hiburan. Oh, dulunya apa? Bisa terlihat? Bisa. Dulunya tidak terlihat. Kenapa? Karena ya kita tidak sama-sama. Atau tidak, waktu intensitas kita adalah tidak kualitas, tidak berkualitas. Apakah? Jadi gini, bersama belum tentu berkualitas. Tidak bersama belum tentu tidak berkualitas. Jadi, kembali lagi, waktu yang bersama ini idealnya adalah semakin banyak bersama, harusnya semakin banyak kualitas yang kita bisa lihat. Gitu. Bukan malah bersama tapi satu di kamar A, satu lagi di kamar B. Nggak berkualitas juga, nggak ketemu. Apa aja. Gitu. Berkualitas ya, lu datang atau kita minimal kalau emang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, video callan, terus gitu mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, terus nemenin pada saat lagi ngerjain tugas. Apalagi kan teman-teman sekarang tugas-tugas kuliah, kampus itu kan, atau sekolah sekarang kan kebanyakan dari online. Jadi online bukan membuat kita menjadi males, tapi malah online membuat kita semakin banyak kerjaan. Oh, harus ngumpulin ini, cari di Google, ngumpulin ini, tanggal sekian, jam sekian, besok ada lagi. Seperti itu. Nah, di mana di dalam pasangan bisa jadi katanya mau nemenin, kita bisa uji coba. Ya sudah, kan lu juga nggak kerja. Misalkan satu pasangannya kuliah, satu pasangannya kerja. Kan lu nggak kerja. Dulu kan mungkin kalau kerja, lu nggak bisa video callan. Karena katanya bosnya nanti marah, nggak enak sama rekan kerja. Kan lu di rumah. Ya udah, temenin gua. Pakai video call. Dia protes nggak? Gitu. Kalau dia protes, loh, dulu kok kamu bilang padahal pengen banget video callan terus, sekarang sudah ada waktu kok lu protes. Tuh, jadi apa yang terlihat bisa menjadi kita tidak terlihat. Konotasinya atau artinya adalah yang terlihat kita mendengar atau melihat pasangan kita ngomong mau menemani. Tapi ternyata pada saat sudah ada waktunya menjadi tidak terlihat, yaitu menjadi kok nggak ada, apa yang gue lihat kok nggak ada jadinya sekarang.
Itu bisa kita artikan apa yang kita dijanjikan, kok sekarang gue nagih janji itu nggak ada. Itu bisa. Atau dengan pengertian yang dulunya tidak terungkap, sekarang terungkap. Cepat atau lambat pasti akan terungkap. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, kurang lebih adalah semuanya tergantung dari kembali lagi ke diri kita. Kita mau nggak melihat. Karena banyak sekali pasangan-pasangan juga yang sebenarnya bisa melihat tapi nggak mau. Bisa melakukan tapi nggak mau melakukan. Gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus memberikan pancingan-pancingan kepada pasangan kita untuk melihat respon dia. Untuk mengetahui cara dia apapun juga yang kita butuhkan. Gitu. Jadi mudah-mudahan di masa pandemi ini ya semuanya baik cerai itu atau putus itu atau ghosting itu bukan berarti jelek. Mungkin aja untungnya kita tidak bersama dia karena kedepannya akan menjadi sulit. Bisa ambil gitu. Positifnya itu ya. Ya, karena kalau kita selalu ambil yang negatifnya akan menjadi lebih parah di masa pandemi. Kenapa? Karena pandemi ini kan sebenarnya konotasinya sudah negatif. Terus kita mengambil pemikiran kita negatif, tambah masalah. Makanya banyak sekali di masa pandemi ini kita menerima salah satunya adalah tes kesehatan mental. Banyak dari perusahaan, dari sekolah, dari universitas, itu banyak yang membutuhkan tes kesehatan mental untuk karyawannya, untuk calon mahasiswanya, untuk keluarganya, untuk mengetahui. Gitu. Sekarang lagi boomingnya itu. Jadi syaratnya adalah kecuali kalau dari sisi kesehatan pastinya harus tes swab atau rapid test untuk syarat melakukan apapun juga. Kemudian kalau dari sisi psikologisnya harus ada lampiran bahwa dalam tanda kutip ini tidak ada indikasi ke arah yang tidak baik. Gitu ya Kak. Aku sampai jadi bengong nih. Aku tadi pengen nanya sekalian sama solusi, tapi kayaknya dari kasus-kasus yang udah kita bahas, Kak Gunawan nih udah ngasih banyak banget nih solusi ke kita. Oh iya Kak, tadi juga aku sempet denger yang kita mungkin ada juga perubahan-perubahan yang dialami. Kalau misalkan dari Kak Gunawan, ada nggak sih nih tips gitu untuk cara melakukan berbagai perubahan dengan konsisten gitu, atau tips and tricks lah dari Kak Gunawan? Oke, cara melakukan perubahan secara konsisten sangat simpel menurut saya. Satu adalah lakukan yang sesuai dengan kemampuan. Konsisten bisa terjadi ibaratnya kayak kita menabung. Kalau penghasilan kita 3 juta, jangan nabung 2.950.000. Yang lain kemana? Kan emang kita nggak makan, kita nggak apa. Itu akan tidak konsisten. Kalau 3 juta, ambillah 10%. Misalkan, 300.000. Artinya, dengan kapasitas 300.000, itu kita bisa konsisten. Kita tidak akan menjadi berat. Tapi, kalau misalnya kita memaksakan, ujungnya pasti tidak baik. Jadi kuncinya adalah, jangan pernah dipaksa. Kalau mau konsisten, ujungnya adalah lakukan sesuai dengan tingkat yang kita bisa. Bukan ingin show off. Karena kadang-kadang menjadi tidak konsisten karena kita pengen show off di depan. Mungkin banyak teman-teman di sini yang ngelihat, lu mah cuma begini pada saat PDKT doang. Pas pacaran, udah, gue dianggurin. Dulu aja, mau kemana-mana, pas PDKT gue selalu diajak. Gue nggak mau pun, lu marah. Gue pengen nampil. Sekarang, gue udah jadi pacar lu nggak mau ngajak gue. Disangka gue ngeribetin. Gue marah, disangka gue nggak ngertiin lu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya itu terlalu memaksakan. Di depan tuh seakan-akan pengen berpenampilan baik, show off, yang dimana ujungnya tidak akan konsisten. Jadi syarat konsisten adalah satu, lakukan sesuai dengan kapasitas. Jangan pernah di luar kapasitasnya. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kapasitas kita pasti berbeda. Maupun dengan saudara, maupun dengan lingkungan terdekat pun kapasitas kita pasti berbeda. Kalau kita sudah bilang kita banyak aktivitas, jangan pernah menjanjikan, nanti kita 10 jam ya video callan. Jangan. Kalau kita banyak aktivitas ya kita ngomong, jam sekian kita video call ya, tapi mungkin nggak lama, 15 menit, kamu masalah nggak? Karena begini. Artinya,
Yang kita ambil adalah bukan durasinya, tapi komitmennya untuk melakukan video call secara baik. Jadi kunci yang pertama adalah konsisten bisa didapat dari hal-hal yang tidak melebihi kemampuan atau kapasitas kita. Pasti kita akan konsisten. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Kalau nggak setuju, ya sudah, nggak apa-apa. Kan cuma ngomong. Setuju nih Kak, aku tuh sampai jadi bengong nih dari tadi kepikiran tentang hubungan aku sendiri jadinya ngobrol-ngobrol kayak gini, waduh jadi mikirin hubungan gue gimana nih gitu. Kalian konsultasi ya? Sekalian konsultasi nih, coba bedanya ini didengerin nih sama persener semua. Iya, jadi salah satunya itu yang menurut saya kunci utama untuk melakukan konsisten. Yang kedua adalah jangan suka maksa. Kalau memang tidak bisa, ngomong tidak bisa. Kalau memang bisa, ngomong bisa. Memang benar, jujur itu menyakitkan. Setuju ya? Kebanyakan orang jujur itu menyakitkan. Makanya banyak orang suka bohong dengan dalil bohong demi kebaikan. Tetap aja nggak ada bohong itu baik. Sebenarnya bohong adalah jelek. Nah, jangan pernah memaksa. Kalau memang tidak bisa, komunikasikan itu dengan baik. Belum tentu pasangan kita suka juga kok kalau kamu mengiyakan tapi kamu tidak menjalankan. Siapa tahu dengan kamu komunikasi, harapan dia, oke, lu nggak bisa di sini, tapi lu bisa maksimal di sini. Ya sudah, gua akan nerima. Tapi kalau punya pasangan yang pengennya semuanya maksimal, menurut saya pribadi, coba sama-sama ngaca. Apakah lu juga maksimal buat gua? Kalau gua masih protes, artinya lu sebenarnya nggak maksimal. Jadi, jangan menuntut pasangan kita dulu, tapi kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan. Setelah kita sudah memberikan, jangan pernah minta balasan. Karena pasangan atau hubungan yang baik bukan balas-membalas. Tapi, kembali ke awal pernyataan saya, hubungan yang baik adalah harus banyak memberi, harus banyak meminta maaf, harus banyak menyayangi, harus banyak mengerti, harus banyak toleransi. Kalau kalian tidak banyak seperti itu, saya yakin mau kondisi apapun juga bubar. Cepat atau lambat bubar. Pasti. Jadi bukan karena COVID, tapi karena diri kalian sendiri. Gitu. Setuju sih Kak. Harus banyak memberi ya daripada kita meminta. Mending kita saling berlomba-lomba. Tadi aku ingat tuh kata Kak Gunawan. Justru kita harus berlomba-lomba untuk memberi. Benar, kalau meminta, resikonya apa menurut kamu? Jadinya nggak sesuai ekspektasi. Salah. Apa dong? Kalau meminta, kebanyakan ada 2 poinnya. Sesuai atau tidak sesuai. Karena ada 2 kan? Tapi kalau memberi, kalaupun itu ditolak, ya nggak apa-apa. Selama itu positif, terserah. Misalkan saya mau memberikan bunga, ada risiko kan? Diterima atau ditolak. Kalau ditolak juga yang rugi siapa? Kamu. Saya juga nggak minta kamu bayar bunga ini. Jadi memberi yang positif itu jauh lebih minim risikonya. Tapi nggak boleh baper. Kenapa? Karena semuanya pasti ada risiko. Mendingan kita memberikan yang positif, pada saat kita mendapatkan respon yang negatif, itu sebenarnya menurut saya Tuhan memberikan petanda untuk kita naik kualitas kita untuk memberi ke orang tersebut lagi. Ujian, karena ujian itu nggak enak. Ternyata setelah itu ya baik. Jadi saya pernah ada nonton, bukan case saya pernah nonton, jadi ada selebriti. Ada selebriti di mana jenjang umurnya itu sudah cukup jauh. Jadi cowok ini lebih muda, cewek ini sudah menikah tapi bercerai, sudah punya anak, tapi cowok ini suka sama si perempuan ini. Oke? Kemudian dua-duanya artis. Kemudian si cowok ini berusaha pengen deketin si cewek ini. Cewek ini bilang, lah lu ngapain? Lu kan masih bisa dapat yang lebih baik. Lu kan masih bisa ini. Tapi si cowok ini kekeh dengan si cewek ini karena dia melihat sesuatu yang berbeda yang jarang atau mungkin tidak pernah dia lihat sosok perempuan yang seperti ini. Ya, kemudian karena dia tahu serius, dia menguji dengan cara, gue mau intinya tanggal sekian lu bisa beliin gue ini, lu bisa beliin gue ini, terus sampai akhirnya
Kalau lu udah bisa sanggup, lu juga harus bisa beliin makanan anak gua. Lu juga harus bisa ngasih ini. Lu harus bisa ini dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ada kesan lu mundur nggak nih? Lu mandang gua materialistis nggak nih? Dan sebagainya. Oke, ternyata semuanya dikabulin oleh si cowoknya ini. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih duit, dikasih apa. Oke. Kemudian endingnya adalah si cewek ini minta, oke, lu udah bisa semua, lu serius, oke, lu nikahin gua. Lu ngomong sama orang tua gua. Dan ternyata benar, dilamar sesuai dengan waktu yang dia mau. Dan closingnya adalah pada saat sudah menikah, semua yang dia kasih dibalikin kepada cowok ini. Semua, dari tahun pertama mungkin sampai 3-4 tahun. Semuanya. Dan cowok ini kaget. Kenapa bisa kaget? Dia nggak nyangka aja. Dan akhirnya si cewek ini jelasin bahwa gue sebenarnya nggak butuh ini. Gue cuma pengen lu bener-bener buat gue. Dan gue pengen memang gue mencari orang yang bener-bener pekerja keras. Dan lu bisa membuktikan itu ke gue. Ini haknya lu, terserah. Lu bisa pakai atau buat kita berdua. Karena kita sudah jadi satu sekarang. Dan akhirnya itu mungkin urusan mereka dia nggak cerita, tapi endingnya adalah itu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa langsung menilai orang dengan apa yang cepat gitu loh. Karena kadang-kadang ujian itu kita tidak tahu atau kita belum tahu punya pasangan seperti apa gitu. Bisa jadi kalau misalkan dia gagal di awal, dia kan ngomong nih orang kok udah statusnya begini, materialistis, oh pantas aja lu ditinggal, bisa ya pergi. Tapi ternyata tidak. Balik lagi kepada kalau kita sudah yakin itu baik, berilah yang terbaik buat pasangannya. Itulah komunikasi, karena kita belum tentu tahu sebenarnya apa sih yang Tuhan rencanakan melalui si perempuan atau si laki-laki ini kepada diri kita. Kurang lebih itu yang saya masih ingat. Dan mungkin kalau pendengar di sini teman-teman pernah lihat case ini, saya nggak bisa nyebutin, tapi itu juga case yang sudah diberitakan di YouTube kok. Dia punya channel YouTube juga. Dia punya channel YouTube, dia artis. Dua-duanya artis. Itu, dan dia sekarang dua-duanya artis. Iya ya, berarti ibaratnya itu kayak ngetes lah ya, ngetes si cowok ini. Ya, kalau bahasa jeleknya ngetes. Tapi kalau kita ngomong, ntar gue ngetes lu kan jelek. Bukan ngetes sih, apa ya? Ya dia mau ngelihat lah ya, mau ngelihat buktinya. Buat cewek-cewek mungkin bisa tuh, bisa pakai cara itu. Tapi balik lagi punya cara masing-masing ya, setiap orang. Ya, tapi ada resiko. Kalau itu resikonya adalah bisa dicap jelek, bisa ditinggalin. Iya. Karena kadang-kadang cowok udah begitu. Kan banyak tuh kalau di TikTok, kalau kamu kurang ganteng harus tetap maju. Kalau kamu harus tetap maju. Kalau kamu tidak punya mobil harus tetap maju. Terus ujungnya ceweknya ngomong, kalau kamu maju saya akan mundur. Nah itu banyak sekarang di TikTok seperti itu. Terus apalagi yakin nih tidak mau sama orang ini terus ini dengan ini. Yakin nih, artinya sebenarnya banyak kok di luar sana yang krisis kepercayaan diri terhadap dirinya sebenarnya. Gitu. Coba kita kadang-kadang tertutup dengan hal itu semua. Makanya sebenarnya kalau pacaran yang baik adalah kita tahu dunia luar, tapi kita bisa membatasi dan kita bersama-sama dengan pasangan kita melihat itu semua. Bukan menutup. Kalau kita menutup, kadang-kadang kita akan kaget nantinya. Oh, ibaratnya kayak kita kerja di ruang tertutup, kita ngerasa pagi, tapi tiba-tiba kok udah malam, karena kita nggak keluar. Karena ruangan itu semuanya cuma ada lampu doang yang terang. Jadi seakan-akan itu selalu pagi atau siang. Pas keluar, ternyata kaget, udah malam. Mulai. Jadi belajarlah kita keluar, kita melihat, kita menilai sama-sama, kita analisa bareng, kita apapun juga, baru kita bisa melihat sebenarnya kualitas pasangan kita itu bagaimana. Jangan mempertahankan pasangan kita yang memang tidak patut untuk kita pertahankan. Gitu. Karena di TikTok ada kok salah satunya. Karena saya sering kali ngelihat TikTok, walaupun saya tidak punya TikTok ya. Saya sering kali ngelihat TikTok, saya melihat mantan gandeng ceweknya atau gandeng cowoknya, pasangan yang baru. Terus responnya masih kalah jauh. Iya. Nah, mulai di film. Ada lagu-lagunya itu ya, masih kalah jauh itu.
Oh iya, aku pernah lihat tuh. Itu yang sebenarnya saya tidak tahu. Itu sebenarnya hal yang positif yang dilakukan oleh cewek dan cowok untuk nge-build dirinya sendiri bahwa sebenarnya gue itu lebih baik daripada dia. Dan itu kalau kita tampilin dengan positif, benar. Bahwa ya memang semua orang punya kapasitasnya masing-masing gitu. Cuma pas atau tidak. Ibarat baut 16 ya cocoknya dengan umur 16. Bukan baut 16 cocok buat umur 20, kekecilan atau kegedean. Atau udah kecil dipaksain jadinya baren. Pokoknya segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik gitu. Dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau menjudging orang. Karena kadang-kadang kita suka menjudging orang dengan perilaku di depan. Hasilnya kita kecewa. Kamu sayang sama aku nggak? Sayang, berbunga-bunga. Padahal baru 2 hari ketemu. Langsung kan, tiba-tiba setahun ghosting, hilang, cuma dipermainkan, terus susah move on. Terus ada juga di TikTok, kenapa kamu menjadi seperti ini? Iya, karena saya sudah pernah serius sama orang, tapi saya diginiin, akhirnya, dan sebagainya. Banyak di TikTok yang saya lihat sekarang ini, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya, gitu. Karena di situ ada materi informasi, di situ ada teman-teman, mungkin pendengar juga ada yang main TikTok dan sebagainya, seperti itu. Itu banyak. Intinya, semua media bisa digunakan untuk hal yang baik. Keep positif. Nah, oke nih Kak, udah lama juga nih ya kita sharing. Udah 50 menitan ya. Wow. Sampai nggak kerasa loh aku udah sampai 50 menitan nih kita sharing. Oke nih Kak, kalau balik lagi ke topik kita yaitu cinta di masa pandemi. Kesimpulannya gimana nih Kak? Cinta di masa pandemi adalah cinta yang baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena di situ kita diberikan waktu untuk melihat semuanya dengan baik. Hal yang tidak terlihat mungkin saja bisa terlihat, hal yang terlihat mungkin saja bisa jadi tidak terlihat. Jadi di pandemi ini merupakan sarana yang memang dikhususkan mungkin buat teman-teman untuk kita bisa mengevaluasi diri kita, untuk mengevaluasi pasangan kita, tentunya dengan kedisiplinan dan konsistensi. Seperti itu. Jadi singkat cerita adalah cinta di pandemi bukan sesuatu yang menakutkan, tapi semua kembali kepada diri kita, positif, negatif, semuanya tergantung dari pemahaman kita. Yang penting, berlomba-lombalah untuk selalu memberikan yang terbaik versi pasangan, bukan versi diri kita. Sehingga nantinya setelah kita berdoa bersama-sama di masa pandemi ini cepat berakhir, maka semua yang berjalan, baik yang lama tetap berjalan atau berjalan yang baru, semuanya pasti akan jauh lebih baik kalau kita memanfaatkan waktu ini dengan baik. Hasilnya baik, pasti diperoleh dengan proses dan permulaan yang baik, bukan sebaliknya. Tidak mungkin proses baik, hasilnya tidak baik. Pasti ada baiknya. Seperti itu. Nah, untuk persener semua nih yang merasa ada masalah sama cinta dan mungkin juga membutuhkan bantuan dari profesional, boleh banget konsultasi ke psikolog ya Kak. Kalau di 1% tuh ada online mentoring juga. Nah, info lebih lengkapnya kalian bisa follow dan cek terus di Instagram @1%official. Dan kalau mau cek Smile Consulting Indonesia juga boleh. Mungkin mau ngobrol lebih lanjut dengan Kak Gunawan langsung nih secara lebih pribadi. Bisa dicek juga ya Kak ke Instagram Smile Consulting Indonesia. Itu apa Kak namanya? Ya, boleh. Jadi kita ada 2. Yang pertama adalah satu di website dengan smileconsultingindonesia.com yang tadi. Yang kedua adalah smileconsulting_ID. Itu Instagram kita yang pertama, smileconsulting_ID. Atau yang kedua adalah Smile Consulting Indonesia. Oke deh nih Kak Gunawan, terima kasih banyak ya Kak udah sempetin waktunya untuk ngobrol bareng aku dan sharing juga nih ke perseners hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Ini insightful banget ya obrolannya dan cocok juga buat kalangan yang masih muda atau pasangan-pasangan yang masih muda atau yang sudah menikah. Ini cocok juga nih untuk didengerin ya Kak ya. Thank you banget sekali lagi. Terima kasih juga sudah diundang. Senang Iya, bisa mungkin ngobrol next seperti time ini. boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak.
Nah, untuk teman-teman persener semua, semoga episode hari ini bermanfaat dan pelan-pelan kita berkembang ya, setidaknya 1% setiap harinya. Aku Miralda bersama. Gunawan. Nah, kita berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye teman-teman.